Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Oke baik, ini adalah kelompok 2 yang mengikuti program mata kuliah Statistik semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Flores. Mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan topik yang berbeda-beda. Oke teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama seperti apakah keseruan mereka dalam berdiskusi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan 3 topik pembicaraan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Dahlan. Saya berasal dari Kabupaten Nagikeo, tepatnya di Kecamatan Kio Tengah. Saya kuliah di Universitas Flores, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk memperkenalkan diri. Baik, kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Fatima Luru. Saya berasal dari ND. Saya sekarang berada di semester 4 Universitas Flores. Selamat pagi, nama lengkap saya Padunus Budu, semester 4, mengambil program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Salam inspirasi. Oke, baik. Setelah kami memperkenalkan diri, untuk mengefisiensi waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya membawa materi tentang pengaruh media online terhadap kasus dirumahkan mahasiswa. Yang pertama, perkembangan media sosial di Indonesia. Hari ini selama 24 jam, berbagai peristiwa di belahan dunia begitu cepat bisa kita lihat. Tanpa perlu menunggu disiarkan oleh kantor berita lalu dicetak, tetapi bisa langsung dilihat di smartphone lewat media. Menulis tweet dan berkirim podcast telah membuka berbagai cara baru untuk berbagi informasi dan berekspresi. Jurnalis warga menambah jumlah berita yang beredar lewat handphone, terutama saat terjadi bencana dan konflik. Terbukanya jalan menuju media baru atau new media memperlebar kesempatan untuk berdialog, bertukar pikiran dan berbagai pengetahuan dan informasi. Bahkan dalam banyak hal media sosial mulai menunjukkan kekuatannya di tanah. Di sisi lain, ancaman terhadap media sosial sudah hadir, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kasus dirumahkan mahasiswa. Yang pertama yaitu kasus COVID-19. Dunia tengah dilanda kekhawatiran dengan mewabahnya virus corona yang bermula dari Wuhan, Cina. Sudah banyak korban tewas dan dirawat secara intensif. Penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus penderita COVID-19, dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi organ. Infeksi ini menyebar melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin dari satu orang ke orang lain. Sampai saat ini belum ada vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan rajin mencuci tangan, ketika batuk, menghindari kontak jarak dekat dengan orang lain, dengan orang sakit. Dalam situasi wabah virus corona di Indonesia berdampak pada dunia pendidikan. Pemerintah pusat hingga daerah memberikan kebijakan meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penularan virus corona. Hal senada juga dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies berharap masyarakat dapat melakukan social distancing atau pembatasan interaksi dengan disiplin, seperti halnya yang dilakukan oleh sejumlah negara dalam penanganan virus corona. Social distancing, kedisiplinan social distancing amat penting dan amat instrumental dalam menjaga agar penyebaran kasus COVID-19 bisa terkendali. Sementara itu, sejumlah negara memutuskan untuk lockdown kegiatan di tempat umum seperti sekolah, universitas, hingga objek
wisata sementara ditutup. Hal inilah yang mengakibatkan libur kuliah dadakan oleh beberapa perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri kurang lebih selama kurun waktu 2 minggu. Tentunya kondisi ini tidak menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk tetap produktif di rumah. Karena alat sekarangnya ada kuliah daring, mungkin ini akan terasa asing di telinga bagi mereka yang sebelumnya memang tidak melaksanakannya. Materi pembelajaran akan memanfaatkan berbagai sumber daring yang sudah tersedia. Yang terpenting dan harus ditekankan adalah bukan libur, tetapi belajar dari rumah dengan cara daring. Para dosen dan mahasiswa juga diminta untuk tidak berpergian dan berkumpul di tempat-tempat yang beresiko lebih tinggi. Dampak positif dan negatif kuliah online. Yang pertama, dampak positif. Kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri di rumah sesuai keinginan sendiri, hati kita masing-masing, sambil tiduran, sambil makan, sambil bercanda bersama keluarga. Yang pasti sembari menerapkan social distancing dan tetap menetap di rumah atau kos mengikuti anjuran pemerintah. Yang kedua, kita bisa belajar baik di ruangan tertutup ataupun di ruangan yang terbuka seperti teras, rumah, atau kos. Selain itu, kita bisa belajar dengan bebas tanpa batasan waktu yang bisa ditetapkan untuk setiap mata kuliah di kampus, sehingga kita lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kita bisa mengatur jam belajar kita sesuka hati tanpa berpatok dengan jadwal mata kuliah. Dampak negatif. Yang pertama, banyaknya orang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita temukan waktu belajar online membuka Instagram, bermain game online, sedangkan e-learningnya dibuka hanya untuk akses saja untuk membaca materi atau untuk belajar. Kalau yang kedua, kalau tidak adanya bimbingan oleh orang yang ahli, maka banyak siswa yang melakukan pembelajaran tersebut tidak maksimal. Mungkin hanya ada satu target yang ingin dicapai mahasiswa tersebut, seperti absen. Kalau sudah absen ya sudah, tidak ada upayanya untuk mencari pembelajaran dalam online tersebut. Kurangnya niat belajar mandiri seperti ini dapat terdapat pada materi yang tidak dipahami oleh siswa. Dan saat masuk kembali untuk mengikuti ujian atau pembelajaran lagi, mahasiswa ketinggalan dan tak paham dengan materi. Yang ketiga, memudahnya interaksi sosial disebabkan oleh hilangnya media interaksi oleh teman dan pengajarnya. Di masjid tidak bisa cantik-cantik di Berikutnya, mahasiswa diminta bijak memanfaatkan teknologi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi mengimbau kalangan mahasiswa untuk bersikap bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi. Perhatikan lingkungan kalian pada saat makan siang. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Semuanya memegang handphone. Interaksi langsung dengan orang yang dekat menjadi hal yang langka. Anak muda jadi individu. Menurut dia, sikap asik dengan diri sendiri dan mengabaikan lingkungan sekitar dalam skala lebih luas bukan tak mungkin berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rasa persaudaraan dan nasionalisme bisa saja tergerus. Selain itu, berkembang serangan komunikasi yang berhubungan dengan internet pun membawa persoalan tersendiri. Konten-konten negatif membantu situs-situs web dan juga media sosial. Konten hoax, kekerasan, pornografi, bahkan menyebarkan pamer. Tidak sedikit orang yang dicuci otaknya hanya melalui internet. Kemampuan kita memfilter dan menentukan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan atau menjelaskan beberapa materi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman audiens untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan. Kesempatan saya berikan kepada saudara Paul. Baik, pertanyaannya, mengapa social distancing diterapkan di tengah wabah COVID-19? Sekian saja pertanyaan. Oke, pertanyaan dari saudara Paul mungkin bisa langsung dijawab oleh saudari Fatima. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Paul.
social distancing, yaitu mengapa diterapkan karena untuk menjaga penyebaran virus corona tidak menular secara cepat. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab. Kepada Saudara Paul, apakah bisa menerima jawaban yang telah diberikan? Atau mungkin ada sanggahan? Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada audiens yang memberikan sanggahan lagi. Oke, jika tidak ada sanggahan atau pertanyaan dari teman-teman audiens, maka saya akan menutupi presentasi dari Saudari Fatimah. Selanjutnya kita akan ke topik pembicaraan yang kedua. Sekian dan terima kasih. Diskusi yang kedua oleh Amrin Dahlan dengan topik peran radio di Kabupaten Ende selama pandemi virus corona. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator akan memimpin diskusi kita yang kedua. Kita akan membahas topik yang kedua yang dibawakan oleh pemateri kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema peran radio di Kabupaten Ende selama pandemi virus corona. Yang pertama, kita tentu harus mengetahui hakikat dari radio. Media audio adalah media yang berkaitan dengan pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif. Menurut Jamara, media auditif adalah media yang mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset recorder, dan piringan hitam. Seperangkat media auditif yang biasanya ditemukan terdiri atas dua bagian yang berbeda dalam fungsi maupun pengoperasiannya. Kedua bagian tersebut adalah radio dan tape recorder. Radio merupakan media auditif yang hanya bisa dinikmati dengan alat pendengaran. Dodi Mawardi mengatakan bahwa radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas, merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Oke, selanjutnya kelebihan dari radio. Kelebihan radio dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal ini terkait dengan penularan COVID-19. Yang pertama, sifat radio yang portable dan mobil radio. Media ini tidak bisa kemana-mana dengan mudah dan tidak merepotkan, sehingga masyarakat setempat dapat dengan cepat mengetahui informasi. Sekarang radio menjadi bagian dari benda-benda teknologi yang bersinggungan dengan manusia dalam kesehariannya. Dari segi harga, jangan ditanya. Radio bisa didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Yang kedua, berpotensi membidik khayalan yang spesifik. Radio memiliki kapasitas untuk membidik pendengar yang spesifik sesuai dengan kebutuhan. Ini berarti radio mampu untuk fokus pada pendengar berdasarkan skop demografis tertentu. Ini karena para penyiar yang berkesempatan untuk menyiarkan sesuatu seperti halnya pengumuman yang ditujukan pada objek tertentu. Yang ketiga, bersifat instruktif. Radio memanfaatkan gelombang udara dalam proses penyiaran. Fakta tersebut berhubungan dengan kemampuan radio untuk menembus ruang manapun yang tidak bisa dijangkau oleh media yang lain. Ini adalah salah satu keunggulan radio yang
tidak dapat ditandingi. Sehingga walaupun ada masyarakat atau sekelompok orang yang tinggal di pedalaman dapat menjangkau informasi dalam hal ini tentang COVID-19 yang semakin meluas. Yang berikutnya bersifat fleksibel. Fleksibilitas radio sangatlah tinggi. Fleksibilitas tersebut meliputi proses menciptakan program sederhana dengan cepat, disiarkan saat itu juga, mengirim pesan dengan cepat, dan mampu mengadakan perubahan dengan cepat. Berikutnya bersifat sederhana. Radio adalah media massa yang sederhana. Kesederhanaan tersebut tampak dari proses pengoperasiannya yang mudah, cara mengelolanya yang mudah, dan cara mengisi program radio yang mudah. Oke, setelah kita mengetahui kelebihannya, tentu ada kekurangannya. Dan kekurangan yang pertama yaitu audio only. Lain halnya dengan TV yang memberikan gambaran visual yang jelas di samping bunyi yang menyertainya, radio hanya mengandalkan satu elemen saja, yaitu bunyi. Ini adalah salah satu kelemahan radio di mana pesan yang disampaikan hanya melalui sound atau bunyi yang menjadi andalan radio. Yang kedua, sifat siaran tidak dapat ditarik ulang. Salah satu kriteria penyiar berkualitas yang paling mendasar adalah sikap hati-hati dan tanggung jawabnya terhadap apa yang disiarkan. Karena sifat pesan yang disampaikan melalui radio adalah searah, sekilas saja, dan tidak bisa ditarik lagi jika telah disiarkan. Informasi yang aktual sangat diperlukan. Jika penyampaian salah tentang COVID-19 maka akan membuat kepanikan masyarakat setempat. Yang ketiga, mendengarkan radio rentan mengalami gangguan. Radio adalah media audio yang hubungannya hanya dengan indera pendengar saja. Jadi, mendengarkan radio berhubungan dengan keoptimalan fungsi indera pendengar yang jika dilakukan terus-menerus sangat mungkin menyebabkan distraksi atau gangguan pendengaran. Tidak ada lagi cerita mendengarkan radio jika indera pendengar bermasalah. Selain itu, banyak orang yang gemar beraktivitas sambil mendengarkan radio. Tentu saja ini akan memecah konsentrasi dan memperlambat selesainya pekerjaan yang dihandle. Selanjutnya, peran radio. Peran radio di Kabupaten Ende sangatlah penting untuk media pembelajaran. Dalam hal ini adalah mampu melatih seorang untuk lebih memahami sebuah pembelajaran tanpa harus melihatnya. Selain berperan untuk pembelajaran, radio juga berperan sebagai sumber informasi bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Kabupaten Ende. Ditambah lagi dengan maraknya penyebaran COVID-19, masyarakat yang ada di pedalaman tentunya wajib mengetahui informasi tersebut melalui radio agar dapat mewaspadai penularan virus tersebut. Dengan demikian, radio menjadi perangsang bukan saja untuk pendidikan non formal yang merupakan serangkaian kursus, melainkan juga untuk pendidikan formal. Dan situasi kekurangan guru, radio dapat menunjang pengulangan dan penyebaran pelajaran pendidikan formal maupun non formal, maupun pengajaran melalui radio tanpa guru. Tidaklah mungkin atau hanya menghasilkan mutu pendidikan yang rendah sekali. Bagaimanapun juga keadaan guru dalam komunikasi langsung dan berkomunikasi terbalik tidak dapat diganti oleh media massa yang umum bersifat komunikasi searah, karena komunikasi langsung dan timbal balik merupakan cara mudah proses belajar yang efektif. Di tengah maraknya penularan COVID-19, tentunya pembelajaran melalui radio atau tape recorder sangat efektif
karena akan mengurangi dampak penularan virus tersebut. Baik, sekian saja pemaparan materinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi kepada audiens yang ingin bertanya atau memberikan saran. Saya persilakan. Baik, pada saudara Pak, saya persilakan. Terima kasih moderator. Pertanyaannya, berdasarkan hakikat yang telah disampaikan, bagaimanakah peran radio penanggulangan COVID-19? Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada pemateri akan langsung menjawab pertanyaan teman Pak. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah memberikan sanggahan. Di sini saya akan langsung menjawab. Peran radio di Kabupaten Ende khususnya dalam hal menanggulangi penyebaran COVID-19. Oke, seperti kita ketahui, Kabupaten Ende bukanlah kabupaten yang kecil. Selain itu, banyak daerah atau wilayah yang belum dimasuki oleh listrik ataupun jaringan, sehingga sangat susah untuk mengakses internet dan sebagainya. Dalam hal ini, peran radio sangatlah penting karena dapat mengakses jaringan dari manapun, sehingga dengan mudah radio memberikan informasi tentang penularan COVID-19, sehingga masyarakat yang berada di pedalaman dapat mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan virus corona tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Heri. Ada yang bertanya, apakah bisa diterima jawabannya? Terima kasih. Kepada audiens, apakah ada pertanyaan lain? Saya persilakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, diskusi ini saya tutup. Untuk diskusi materi kedua saya tutup. Sekian dan terima kasih. Diskusi ketiga yang dibawakan oleh Paulinus Budu dengan topik pengaruh nilai UN pada tingkat kelulusan sekolah. Baik, selanjutnya kita beranjak ke materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Paulinus Budu. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih moderator. Tidak memperpanjang kata, saya langsung saja ke materinya. Pengertian di penilaian pendidikan. Untuk dapat memberikan batasan tentang penilaian pendidikan, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu definisi penilaian menurut pandangan beberapa orang yang dikutip sebagai berikut. Penilaian adalah suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Beranggapan bahwa terdapat dua pengertian tentang penilaian tersebut dalam dunia pendidikan, yaitu penilaian dalam arti assessment dan penilaian dalam arti evaluasi. Dua, prinsip penilaian tentang berdasarkan standar penilaian pendidikan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip sahih. Artinya penilaian yang berdasarkan data yang mencerminkan tentang kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektif penilaian. Yang berikut, adil, yaitu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, dan status sosial, dan juga jenis kelamin. Yang keempat, terpadu, yaitu penilaian oleh pendidikan merupakan salah satu komponen yang tidak terpisah dalam kegiatan belajar. B. Pengertian ujian nasional. Ujian nasional adalah kegiatan penilaian hasil
belajar peserta didik yang telah menghasilkan jenjang pendidikan pada jalur sekolah atau madrasah yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prosedur operasi standar pelaksanaan sekolah UN tahun 2014. UN adalah kegiatan pengukuran dalam penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan pada masing-masing jenjang. Tentang standar pendidikan dengan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif ini dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan dari beberapa penilaian dampak negatif dari ujian kelulusan yang didasarkan melalui kesenjangan prestasi akademis berdasarkan status sosial, ekonomi, keluarga. Yang kedua, meningkatkan risiko putus sekolah bagi siswa tak mampu dari kelompok minoritas, kreativitas siswa melalui tersisanya akibat fokus pada latihan-latihan. Yang berikut, tekanan berlebihan yang didasarkan siswa. Yang berikut lagi, banyaknya modus kecurangan. Peran dan fungsi guru. Guru ataupun yang dikenal juga sebagai pengajar atau pendidik dan pengasuh merupakan tenaga pengajar dalam institusi pendidikan seperti sekolah maupun intuismen atau kelas bimbingan yang ditugaskan utama mendidik yang mengajar, membimbing atau mengarahkan sehingga mampu mengutarakan apa yang ia ketahui kepada peserta didik sehingga menjadi kefahaman bagi peserta didik tentang materi yang diajarkan kepada peserta didik. Mutu pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat beberapa input seperti bahan ajar kognitif, efektif, dan psikomotorik. Metodologi atau bervariasi sesuai kemampuan guru, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana. Manajemen sekolah berhubungan kelas berfungsi mensinkronkan beberapa input tersebut, antara lain menginsinkronkan sebuah komponen dalam interaksi proses belajar dan mengajar. Situasi yang diberikan itu dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar sehingga tujuannya dikehendaki oleh peserta didik dapat tercapai. Selain motivasi yang didapat oleh belajar yang dihasilkan, yang perlu yaitu tentang belajar mandiri oleh peserta didik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada audiens untuk bertanya. Mungkin ada sanggahan, saya silakan. Baik, kepada Pak Dirwono saya berikan kesempatan. Baik, saya ingin bertanya kepada pemateri. Menurut pemateri, bagaimanakah penilaian tingkat kelulusan di Indonesia? Baik, terima kasih kepada Pak Dirwono. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk langsung menjawab pertanyaan dari saudari Fatimah Nur. Baik. Pertanyaan bagaimana? Pertanyaan coba ulang lagi. Tingkat kelulusan di Indonesia, apakah dilihat dari hasil belajar ataukah dari mana segi lain? Dalam mengetahui terus ini mengajar itu dari segi lainnya memberi siswa itu dalam kompetensi atau dalam kemampuan
atau prestasi yang didapatkan sebelum oleh guru yang diberikan kepada siswa agar dapat diberikan untuk agar siswa tersebut mampu menginput kembali kemampuan-kemampuan yang didapatkan melalui prestasi-prestasi yang didapatkannya. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada audiens. Mungkin masih ada sanggahan, saya persilakan. Baik, mungkin ada audiens yang ingin memberi sanggahan lagi, saya silakan. Baik, jika tidak ada sanggahan lagi, saya akan menutup kegiatan diskusi dari 3 topik yang telah dipaparkan. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 2. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi para penonton. Jangan lupa like, Comment, And subscribe. ingat belajar statistik itu menyenangkan. Salam salam cerdas. cerdas.